Seorang pria di Palembang jadi korban penusukan yang dilakukan tetangganya. Motif diduga sakit hati. Pagar beton sebuah mal di Palembang ambruk, satu petugas parkir terluka. Manajemen Sriwijaya FC memulai latihan untuk seleksi EPA U20-nya. Saudara, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Selviana. Inilah Kompas Sumbaksel. Selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Pagar beton di salah satu mal di Palembang, Sumatera Selatan roboh dan menimpa seorang petugas parkir serta beberapa sepeda motor. Akibatnya korban mengalami luka, sementara penyebab insiden masih diselidiki polisi. Pagar beton sepanjang 20 meter di salah satu mal di Palembang roboh pada Kamis siang 15 Mei 2025. Insiden ini menyebabkan seorang petugas parkir mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan. Peristiwa terjadi di area parkir mal saat korban sedang berjaga. Selain melukai petugas, robohnya pagar juga merusak 8 unit sepeda motor milik karyawan mal. Kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti robohnya pagar. Bahwa pagar yang di sepanjang kurang lebih 20 meter roboh sekitar pukul 10.30. Gitu. Kemudian dimulai dari pagar paling ujung, berjalan, kemudian roboh. Kebetulan ada pondok-pondokan yang di ujung yang roboh ini, tempat warga duduk-duduk. Di situ ada satu orang warga, Pak Sujanto namanya, itu kena tertimpa sedikit di bagian kaki. Ada juga kendaraan yang parkir sebanyak kurang lebih 7 motor ya, 7 motor tertimpa. 8 motor yang tertimpa pagar yang roboh. Kemudian mencari saksi yang ada, kemudian kami mengumpulkan barang bukti yang ada, kami lakukan penyelidikan untuk menentukan apakah ini ada istilahnya itu apa ya, kelalaian atau enggak. Insiden ini sempat memicu kepanikan warga yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi mal. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria paruh baya di Palembang ditusuk tetangganya sendiri saat sedang duduk di depan rumah. Korban mengalami luka cukup serius di kepala akibat serangan itu. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit M.A. Rashid, korban penusukan tetangganya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, pria 50 tahun ini mengaku diserang saat sedang duduk di depan rumah. Pelaku tiba-tiba datang dan langsung menusuk kepalanya dengan pisau hingga menyebabkan luka cukup serius. Rashid yang mengalami patah kaki sejak 3 tahun lalu, tak berdaya saat dianiaya. Ia selamat setelah warga sekitar berhasil melerai. Lagi duduk kayak ini lah. Yo, terus Tungkat aku di jijaknya, langsung gocong kiri. pakai apa dia, Kak? Jenis lagi kecil. Pisau kecil ya? Ini ada gangguan jiwa aja mana, Kak? Ada kata gangguan jiwa, dia kan masak pisau, apa pisau, makan lemak pisau. Kalung gila itu setahu kita kan makan jorok. Sementara itu pelaku Bambang Julianto, 38 tahun, langsung ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena korban kerap menantang orang tuanya untuk berkelahi. Warga di sana lah ditantangnya kalau temas, harus temas di dia. Oh, perasaan dia tuh lah pernah ditangani yo. Mana lah harga di Jadi gitu, Kak. Yang dia nunjuk tadi bapak kau, iya bapakku. Saat ini polisi masih mendalami kondisi kejiwaan pelaku.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Belasan orang diduga preman yang kerap meresahkan warga, pedagang, dan sopir angkot di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang akhirnya diringkus Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dari mereka, polisi menyita uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil pungutan liar. Satu persatu preman dan juru parkir liar di Palembang ditangkap polisi dari Satuan Reskrim Polrestabes Palembang dalam razia yang digelar di sejumlah titik rawan seperti kawasan Simpang Telaga Swida, Pasar 16 Ilir, dan bundaran air mancur Masjid Agung. Petugas mendapati beberapa orang diduga preman tengah memalang sopir angkot saat ditangkap. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita uang ratusan ribu rupiah yang diduga berasal dari hasil pungli dan pemalakan. Dan memang di situ rawannya di situ kan putaran mobil, jadi mereka memanfaatkan putaran itu untuk ngambil pungli mobil-mobil di situ. Pura-pura mengatur tapi ngambil uang. Lumayan, ada yang sehari dapat bisa, kalau dia satu orang 25.000, berarti kalau di situ orang 12, lumayan lah di situ. Aksi ini kerap meresahkan warga, pedagang, dan sopir angkutan kota. Polisi menyatakan para pelaku akan dibawa terlebih dahulu. Namun jika kembali mengulangi perbuatannya, tindakan hukum akan diambil. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meninggalkan motor dalam keadaan menyala saat dipanaskan menjadi celah bagi pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan. Sepeda motor milik seorang karyawan toko raib dibawa kabur. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas viral setelah diunggah ke media sosial. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Rekaman kamera pengawas di sebuah toko kawasan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, merekam detik-detik pelaku membawa kabur sepeda motor milik karyawan toko. Saat itu motor dalam keadaan menyala karena tengah dipanaskan. Seorang rekan korban mengungkapkan, korban sempat mendengar suara standar motor diturunkan. Ketika keluar, ia mendapati motornya sudah ditunggangi pelaku. Korban sempat berusaha mengejar, namun pelaku lebih dulu tancap gas dan berhasil melarikan diri. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat sempat mondar-mandir di sekitar lokasi. Diduga ia telah memantau situasi toko sejak beberapa waktu sebelumnya. Kawan ini manasi motor lah, manasi motor, bentar, aduh, dari juga CCTV itu, Dino mau mondar-mandir di sini kak, mondar-mandir, jadi jalan kan, langsung tanya dia tuh jingok kami dulu kan, ya, posisinya jingok kami markir ke mobil bos itu, jadi tidak lihat kan, tidak ada yang markir, langsung ke sini, langsung dimbat ya, langsung dimbat tuh, awal kami ini baru terdengar kan, pas nuruni setang lu nggak kok bunyi kan, dia langsung ngejar lah, woi maling wah nih, dia sempat nombor ke dinding itu, nombor dinding, sudah ketangkep, terlepas. Ini ada berapa Pak? Siko. Dewetan dia, ke masker betul. Bermodalkan bukti rekaman tersebut, korban berencana melaporkan kejadian ini ke polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan belum berjalan optimal setelah ditemukan dugaan keracunan pada siswa. Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan kasus keracunan di Pali disebabkan bahan baku yang belum dievaluasi, standar operasional prosedur, terutama uji kelayakan sebelum makanan dibagikan harus ditingkatkan. Program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan masih belum berjalan optimal setelah ditemukan dugaan gejala keracunan pada siswa. 2 kasus tercatat terjadi, yaitu di Kabupaten Petlawang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan kasus keracunan di Pali disebabkan bahan baku yang perlu dievaluasi. Standar operasional prosedur, terutama uji kelayakan sebelum makanan dibagikan harus ditingkatkan. Untuk kasus di Pali, program MBG sementara dihentikan hingga standar prosedur dan kesiapan keamanan makanan benar-benar terpenuhi. Ya, di Pali itu karena gini, ini termasuk salah satu yang bahan bakunya perlu dievaluasi. Jadi kemarin kan ada bahan baku yang demikian yang bisa menimbulkan gangguan
gangguan pencernaan. Nah, ini kita evaluasi lebih lanjut agar bahan baku yang dipilih lebih segar. Bikin makanan sendiri? Ya, tentu saja harus menjaga standar operating prosedurnya. Mulai dari pemilihan bahan baku yang baik, waktu pemasakan yang lebih singkat, delivery yang tepat waktu, kemudian uji organoleptik yang perlu dilakukan sebelum dibagikan. Yang di Pali tadi sudah ada pemanggilan atau seperti apa, Pak? Ya, kita kan setiap kali kejadian kita evaluasi. Kemudian biasanya kita akan lakukan mendasar dan beberapa waktu harus stop dulu untuk supaya terjadi penyesuaian standar prosedur. Itu nanti akan berlanjut lagi kapan, Pak? Ya, setelah semua dinilai memenuhi syarat baru lanjut lagi. Berarti ini belum masih dibekukan, Pak? Masih di Pali. Saat ini Sumatera Selatan membutuhkan 965 SPPG dengan anggaran sekitar 10 miliar per SPPG setiap tahun untuk program ini. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Tim Reserse Narkoba Polres Kerinci menemukan ladang ganja di perkebunan warga dengan luas 1 hektar lebih di kawasan kaki Gunung Kerinci di Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Penemuan ladang ganja itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung menuju lokasi menyusuri perkebunan warga yang berada di perbukitan. Untuk bisa sampai ke lokasi ladang ganja, polisi harus berjalan kaki selama 1 jam lebih. Setelah melewati medan yang susah, polisi akhirnya tiba di lokasi. Polisi langsung mencabut pohon ganja dan dibawa ke Polsek untuk diamankan. Nantinya barang bukti pohon ganja ini akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Untuk mengelabui petugas, tanaman ganja ditanam di antara semak-semak belukar di area perladangan milik warga yang sudah lama tidak digarap. Diduga pohon ganja ditanam sekitar 6 bulan silam. Barang bukti 19 batang tanaman ganja seberat lebih kurang 35 kg dibawa ke Mapolres Kerinci guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk ketinggian tanaman ganja siap panen tersebut bervariasi, mulai dari 1 hingga mencapai 1,5 meter. Untuk ketinggian tanaman ganja siap panen tersebut bervariasi, mulai dari 1 hingga mencapai 1,5 meter lebih. Jarak dari jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, mobil, ke TKP penemuan lebih kurang kami berjalan 1,5 jam. Lebih kurang 1,5 jam, baru sampai ke TKP. Jadi modusnya dia menanam ganja ini di perladangan orang lain. Perladangan yang sudah lama tidak digarap. Nah, jadi kami sekarang lagi melakukan pemeriksaan saksi di situ, petunjuk lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menemukan siapa yang menanam ganja ini. Kalau untuk luas lahan besar, lebih kurang 1,5 meter lah. Kalau untuk luas lahan, cuma ganja yang kami bukan batang ganja tersebut 19 batang. 19 batang. Nah, masih ada juga yang bekas dia sudah panen kan, masih ada juga. Saat ini barang bukti tanaman ganja telah diamankan ke Mapolres Kerinci guna pengembangan lebih lanjut. Sementara pemilik ladang ganja masih diburu oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Warga di Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari menemukan beras sintetis. Beras yang diduga palsu tersebut ditemukan saat warga akan memasak nasi. Warga mencurigai beras premium cap rambe ini sudah dioplos oleh orang yang tidak bertanggung jawab lantaran butiran beras memiliki bentuk dan warna berbeda dengan beras yang asli. Saat dimasak, beras berbahan plastik tersebut lebih cepat mengembang dan kelihatan kenyal meski nasinya sudah dingin. Saat dibakar, beras tersebut juga mengeluarkan aroma tidak sedap. Menurut warga, beras tersebut ia beli di salah satu toko di tempat ia tinggal sejak 3 hari lalu. Jadi hari ini pas saya nyuci itu, beras tuh pas mau numpahkan airnya tuh, cucian tuh, itu beras tuh bukan timbul, ngambang di atas beras-beras yang asli itu. Jadi saya tidak juga berani ngatakan ini beras plastik, yang tahunya ini beras palsu.
Kalau yang beras asli ini butirnya biasalah kayak nasi biasa. Tapi kalau yang itu saya tidak tahu membedakannya butirnya lagi. Mungkin itu apa sudah hancur ataupun saya kurang teliti kan. Kalau beras yang 1 karung ini baru dalam 3 hari inilah. Tapi kalau yang selama ini memang sering makan beras ini tapi belum ada ketemu yang dicuci berasnya ngambang tuh. Warga mengaku baru pertama kali ini menemukan beras yang diduga palsu tersebut, meski sudah bertahun-tahun mengkonsumsinya. Warga sekitar meminta agar pihak terkait segera mengecek dan menindaklanjutinya, karena khawatir warga yang mengkonsumsinya bisa menimbulkan penyakit. Tim Liputan Kompas TV Jambi. S dan B yang merupakan ayah dan anak diduga sebagai pelaku premanisme dan melakukan pungutan liar terhadap para pedagang di Pasar Gudang Lelang Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dibekuk polisi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp488.000 diduga hasil pungutan liar. Dari pemeriksaan, polisi mengatakan bahwa sebelumnya sejak tahun 2007, pemerintah Kota Bandar Lampung sempat melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola retribusi pasar. Pihak swasta mempekerjakan pelaku S untuk menarik retribusi tersebut. Namun di tahun 2025 pelaku sudah dibebas tugas, tetapi ia justru masih terus menarik pungutan secara ilegal dengan dalih kebersihan pasar hingga tagihan listrik. Bentar dulu, bentar. Kios ini ditarik atau dikutip Rp7.500 per kios per harinya. Kira-kira di sana ada kurang lebih sekitaran 100 kios. Namun ini jumlah ini tiap harinya kan berubah. Kalau tadi kan yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pungutan. Ya ini kan masih ada dugaan pungutan liar. Terus kami nanti juga dalami terkait unsur pasal pemerasan atau pasal 368-nya. Saat ini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung. Polisi masih mendalami adakah unsur pemerasan dan pengancaman terhadap para pedagang. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Belum kami ketemu yang bagian tajam. 2 orang pria pelaku pencurian sepeda motor berinisial RDP dan FD warga Bandar Lampung dibekuk polisi. Kedua pelaku melancarkan aksinya di sebuah masjid dan menggasak sepeda motor yang tengah terparkir milik korban yang sedang beribadah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang berprofesi sebagai sopir ini mengaku telah 5 kali melancarkan pencurian sepeda motor yang hasilnya digunakan untuk bermain judi online. Baju yang digunakan, alat yang digunakan untuk melakukan. Tersangka ini sudah melakukan kurang lebih 5 kali. Jadi ada 5 TKP, 2 TKP di wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Barat, 2 TKP di wilayah hukum Polsek Sukarame, dan 1 TKP di wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur. Kini, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Niko Sekeo, warga asal Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, diamankan petugas saat berada di atas kapal di Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Pelaku hanya bisa terdiam saat digeledah. Ia diduga kuat sebagai pengedar sabu yang hendak mengirimkan barang haram tersebut ke Jakarta. Dalam penggeledahan yang dilakukan di mobil pelaku, polisi menemukan 5 kg sabu dalam 5 plastik yang bernilai 5 miliar rupiah. Barang tersebut disimpan di dalam sebuah tas yang diletakkan di bawah jok mobil. Jadi yang bersangkutan ini berusaha ingin menyeberangkan barang bukti narkoba dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju ke Jakarta menggunakan kapal Roro, ya, KMP Sakura. Jadi barang bukti yang diamankan 5 kilo sabu dibagi 5 paket, masing-masing 1 kilo, dan kemudian ditemukan juga di dalam tasnya. Di dalam tas itu seberat setengah gram.
Pelaku merupakan residivis kasus serupa dan telah 2 kali keluar masuk penjara karena terlibat peredaran narkoba. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun hingga seumur hidup kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Seorang buruh harian bernama Adham alias Lekok diamankan polisi setelah nekat membobol rumah warga di Pangkal Pinang. Akibat aksinya, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai lebih 25 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku telah melakukan pengintaian selama beberapa hari sebelum akhirnya melancarkan aksinya saat rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik oleh pemiliknya. Pelaku pun menyembunyikan hasil curiannya di semak-semak tak jauh dari rumah korban. Pelaku Lekok, Adam alias Lekok, dengan modus mencongkel pintu jendela belakang, bagian belakang, dan lalu masuk ke dalam rumah mengambil seluruh perabotan yang ada di dalam rumah. Adam ini kalau boleh tahu kerjanya apa sih? Untuk Adam, untuk pelaku sendiri, pekerjaannya sehari-hari buruh harian, tidak tetap. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi seputar ibadah haji. Tetaplah bersama kami. لبيك Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. 2 jemaah haji asal embarkasi Palembang dari Bangka Belitung dikabarkan meninggal dunia di Madinah. Proses ibadah haji keduanya dibadalkan dan ahli waris akan menerima asuransi. Satu jemaah haji dari kloter 8 atas nama almarhum Tarmizi, 70 tahun, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara satu jemaah dari kloter 6 Bakri Junaidi, 56 tahun, wafat karena sakit. Kedua jemaah tersebut akan menerima asuransi dari JMA Syariah. Adapun rincian asuransi yang diberikan, meninggal karena sakit akan memperoleh nilai pertanggungan sebesar biaya BPIH atau sekitar 54 juta rupiah. Sedangkan meninggal akibat kecelakaan berhak mendapatkan 2 kali lipat dari BPIH, yaitu sekitar 108 juta. Jika meninggal selama perjalanan di pesawat, ahli waris juga akan menerima tambahan kompensasi sebesar 125 juta dari pihak maskapai. Selain mendapatkan asuransi, proses ibadah haji kedua jemaah ini akan dibadalkan. Badal haji akan dilakukan sebagai pengganti, yaitu pelaksanaan ibadah haji oleh orang lain atas nama jemaah yang meninggal. Jadi betul untuk jemaah haji yang yang meninggal di Arab Saudi itu sudah menjadi kesepakatan ya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi untuk dimakamkan di sana. Jadi kalau jemaah haji 2 yang dari Bangka Belitung ini meninggal karena meninggal di Madinah, maka keduanya saat ini sudah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Dan satu lagi haknya jemaah haji yang meninggal sebelum pelaksanaan Arafah, Musdalifah dan Mina, mereka juga mendapatkan hak untuk dibadal hajikan oleh petugas haji Indonesia. Sejak 3 Mei hingga 15 Mei 2025, sebanyak 11 kelompok terbang telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Palembang dengan total 4.059 jemaah. Saat ini jemaah dari kloter 1 hingga kloter 4 sudah berada di Mekah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di antara para jemaah kloter 11 embarkasi Palembang, sosok Mawanun Muhammad Yusuf menarik perhatian sebagai jemaah tertua.
Perempuan asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini berusia 107 tahun, jauh di atas catatan resmi yang menyebut 89 tahun. Di antara jemaah yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Palembang, nama Nawanun Muhammad Yusuf mencuri perhatian. Perempuan asal Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang akrab disapa Gede Nun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua di kloter tersebut. Secara resmi usia nenek Nun tercatat 89 tahun, namun saat dikonfirmasi keluarga, ternyata usianya telah mencapai 107 tahun. Dengan tubuh kecil dan langkah perlahan, semangat nenek Nun tetap besar untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sejak muda, nenek Nun bekerja sebagai penyadap karet. Dari hasil kebun itulah, ia menabung sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji. Namun untuk bisa melunasi biaya perjalanan, ia harus menjual sebidang tanah miliknya. Kini, di usia lebih dari 1 abad dan hidup sebatang kara, ia akhirnya bisa mewujudkan impian puluhan tahun lamanya. Rasanya bisa berangkat ke semangat. Semangat sih, gagah, oh itu nih, tua baik. Tapi tak pernah, tak puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Untuk kelahiran berapa nak ingat tak, Dek? Apa? Kelahiran tahun berapa? Pokoknya 107 umur dia. Nenek Nun tidak berangkat sendiri. Ia ikut bersama keluarga Muhammad Khalil Amzi, tetangganya yang sudah lama menganggap Nenek Nun sebagai bagian dari keluarga sendiri. Bahkan anak dari Khalil Amzi, Muhammad Hanif, juga ikut dalam rombongan. Remaja 18 tahun ini tercatat sebagai jemaah termuda di kloter 11. Hanif baru saja lulus dari bangku SMA dan berencana melanjutkan pendidikan untuk menjadi guru. Ia mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental sebaik mungkin demi menunaikan ibadah haji pertamanya. Untuk daftarnya dulu sebelum almarhum ibu meninggal 2012. Sekarang harusnya tahun kemarin berangkatnya karena belum cukup umur jadi tahun ini. Sama siapa aja tahun ini berangkat? Sama nenek, bapak, ibu, sama ayu. Dari fisik, mental, sama terus ngapal-ngapalin doa, apa. Doa di anak kecilnya kan makbul jadi Untuk biar orang tua tambah sukses, saya sukses juga. Keluarga Asmi terdiri dari 5 orang dan menjadi salah satu keluarga yang lengkap berangkat haji tahun ini. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kota Palembang akan segera menata kabel optik yang semerawut di sejumlah titik kota. Pada tahap awal, penataan difokuskan di 6 wilayah kecamatan. Pemerintah Kota Palembang bersiap melakukan transformasi besar terhadap wajah kota. Salah satu fokus utamanya menata kabel optik yang selama ini terlihat semerawut di sejumlah wilayah. Dalam waktu dekat, Pemkot akan mulai menertibkan kabel-kabel optik yang mengganggu estetika kota. Tak sekedar ditata, kabel-kabel tersebut rencananya akan dipindahkan ke bawah tanah seperti yang telah diterapkan di beberapa kota besar lainnya. Ini kabelnya semerawut. Tidak hanya di sini, saya sudah keliling di Palembang, semerawut betul. Dan tidak pas, tidak layak. Palembang, kota yang internasional, kota tertua masih ini. Maka saya ambil langkah, sudah saya minta di 3 dinas terkait, coba belajar seperti kota Bogor, kota Tangerang, dan juga Batam mungkin sudah menerapkan ini semua. Saya suruh belajar, besok saya suruh belajar, setelah itu pulang saya minta paparan detail, terus eksekusinya seperti apa. Rencana ini mendapat sambutan positif dari para operator provider di Palembang. Mereka menyatakan siap mendukung sambil menunggu regulasi dari pemerintah kota. Sangat menyambut baik, dan sebetulnya kami juga lihat tadi kepingin secara bersama-sama bersama dengan teman-teman pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk bisa melakukan perbaikan atau perapian pertentangan gitu. Dari sisi regulator, pemerintah kota menyiapkan regulasinya, kemudian dari operator kami, para operator ya, tidak hanya kami, itu bisa mengeksekusikan berdasarkan koridor regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tahap awal, penataan kabel optik akan dilakukan di 6 titik, yakni di Kecamatan Ilir Timur 1 sampai 3, Bukit Kecil, serta Seberang Ulu 1 dan 2.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi seputar olahraga saudara. Sriwijaya FC U20 mulai memanaskan mesin. Latihan perdana digelar di lapangan Panahan Jakabaring, diikuti 69 pemain muda. Tapi tak semua akan bertahan, hanya mereka yang dinilai paling potensial yang akan lanjut ke tahap berikutnya. Sebanyak 69 pemain mengikuti latihan perdana tim elit Pro Academy Sriwijaya FC U20 di Stadion Panahan Jakabaring Sport City, Palembang. Latihan ini menjadi bagian dari seleksi tahap kedua setelah mereka terpilih dari tahap awal sebelumnya. Manajemen Sriwijaya FC kembali menurunkan tim pencari bakat untuk memantau potensi para pemain muda. Untuk memudahkan penilaian, para pemain dibagi dalam beberapa tim dan saling bertanding. Selain itu, mereka juga menjalani laga uji coba melawan salah satu klub lokal Palembang. Manajemen SFC dari total 69 pemain yang ada saat ini akan dipilih 40 nama terbaik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Rencananya para pemain terpilih akan dikirim mengikuti uji coba di Jawa sebagai bagian dari pematangan tim. Kita akan latihan lagi nih, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan latihan 3 kali lagi. Setelah dari 2 kali latihan ini nanti mungkin latihan yang berikutnya mungkin sudah mulai ada pengguguran lah ya dari coach, mulai dirapikan untuk ini karena kita mengejar, karena nanti kita akan berencana beruji coba di Pulau Jawa ya untuk pemain Elva yang ada di Liga 1. Sebagai bentuk motivasi, manajemen memberikan fasilitas setara dengan skuad senior. Para pemain muda ini sudah menggunakan bus tim dan jersey kebanggaan Sriwijaya FC agar mereka semakin termotivasi tampil maksimal di setiap sesi latihan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Selatan memastikan kesiapan venue untuk Pekan Olahraga Provinsi 2025 telah mencapai 90%. Sebagian besar pertandingan rencananya akan digelar di ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk memastikan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025 berjalan lancar, Koni Sumsel telah meninjau 34 venue cabang olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil pengecekan menunjukkan kesiapan seluruh venue telah mencapai 90%. Pada akhir Mei mendatang, Koni Sumsel juga akan mengajak technical delegate dari masing-masing cabang olahraga untuk kembali mengecek kondisi venue. Para delegate inilah yang nantinya akan memberikan masukan akhir ke panitia besar, terutama terkait standarisasi sarana pertandingan. Nanti untuk secara finalisasinya nanti kita akan ajak TD ya, atau turnamen delegate yang dari cabang masing-masing untuk mengkoreksi atau memberi masukan ke panitia besar Pemprov apa-apa saja yang venue-venue yang sudah ditetapkan ini untuk dimaksimalkan sesuai dengan standarisasi yang ada di cabang masing-masing. Seluruh venue pertandingan Porprov Sumsel 2025 di Mubah akan tersebar di 4 kecamatan, yaitu Sekayu, Babatoman, Lais, dan Sungai Lilin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit M. A. Rashid, korban penusukan tetangganya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, pria 50 tahun ini mengaku diserang saat sedang duduk di depan rumah. Pelaku tiba-tiba datang dan langsung menusuk kepalanya dengan pisau hingga menyebabkan luka cukup serius. Arasid yang mengalami patah kaki sejak 3 tahun lalu tak berdaya saat dianiaya. Ia selamat setelah warga sekitar berhasil melerai.
Lagi duduk saya inilah. Yo, terus Tungkat aku di cijaknya langsung bocor kiri. pakai apa dia, Kak? Jenis lagi kecil. Pisau kecil ya? Ini ada gangguan jiwa aja mana, Kak? Ada kata kegangguan jiwa, dia kan masak bisa, apa bisa, makan lemak bisa. Kalung gila itu setahu kita kan makan jorok. Sementara itu pelaku Bambang Julianto 38 tahun langsung ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Kepada polisi pelaku mengaku kesal karena korban kerap menantang orang tuanya untuk berkelahi. Warga di sana lah ditantang ya kalau temas. Harus temas di dia. Oh perasaan dia tuh lah kena di tangan dia. Mana lah harga di Jadi gitu, Kak. Yang dianunin tadi bapak kau, iya bapakku. Saat ini polisi masih mendalami kondisi kejiwaan pelaku. Didi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pagar beton sepanjang 20 meter di salah satu mal di Palembang roboh pada Kamis siang 15 Mei 2025. Insiden ini menyebabkan seorang petugas parkir mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan. Peristiwa terjadi di area parkir mal saat korban sedang berjaga. Selain melukai petugas, robohnya pagar juga merusak 8 unit sepeda motor milik karyawan mal. Kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti robohnya pagar. Bahwa pagar yang di sepanjang kurang lebih 20 meter roboh sekitar pukul 10.30. Gitu. Kemudian dimulai dari pagar menuju ujung, berjalan, kemudian roboh. Kebetulan ada pondok-pondokan yang di ujung yang roboh ini tempat warga duduk-duduk. Di situ ada satu orang warga, Pak Sujanto namanya, itu kena tertimpa sedikit di bagian kaki. Ada juga kendaraan yang parkir sebanyak kurang lebih 7 motor ya, 7 motor tertimpa. 8 motor yang tertimpa pagar yang roboh. Kemudian mencari saksi yang ada, kemudian kami mengumpulkan barang bukti yang ada, kami lakukan penyelidikan untuk menentukan apakah ini ada istilahnya itu apa ya, kelalaian atau enggak. Insiden ini sempat memicu kepanikan warga yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi mal. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 69 pemain mengikuti latihan perdana tim elit Pro Academy Sriwijaya FC U20 di Stadion Panahan Jakabaring Sport City, Palembang. Latihan ini menjadi bagian dari seleksi tahap kedua setelah mereka terpilih dari tahap awal sebelumnya. Manajemen Sriwijaya FC kembali menurunkan tim pencari bakat untuk memantau potensi para pemain muda. Untuk memudahkan penilaian, para pemain dibagi dalam beberapa tim dan saling bertanding. Selain itu, mereka juga menjalani laga uji coba melawan salah satu klub lokal Palembang. Manajemen SFC dari total 69 pemain yang ada saat ini akan dipilih 40 nama terbaik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Rencananya para pemain terpilih akan dikirim mengikuti uji coba di Jawa sebagai bagian dari pematangan tim. Kita akan latihan lagi nih, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan latihan 3 kali lagi. Setelah dari 2 kali latihan ini nanti mungkin latihan yang berikutnya mungkin sudah mulai ada pengguguran lah ya dari coach, mulai dirapikan untuk ini karena kita mengejar, karena nanti kita akan berencana beruji coba di Pulau Jawa ya untuk pemain Elva yang ada di Liga 1. Sebagai bentuk motivasi, manajemen memberikan fasilitas setara dengan skuad senior. Para pemain muda ini sudah menggunakan bus tim dan jersey kebanggaan Sriwijaya FC agar mereka semakin termotivasi tampil maksimal di setiap sesi latihan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi.
Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.